nggak di bawah tanah gitu. Kadang-kadang kan ngiri sama tetangga nih. Singapura ya? Nggak, Kabupaten Tangerang. Nggak usah Singapura lah. Udah rapi ya. BSD. Iya. Tapi ada banyak juga mama yang bilang juga. Selain olahraga malam, ada juga nanti itu jangan-jangan tempat pacaran malam juga tuh pagi-pagi itu. Nah itu supaya nggak itu gimana? Nah sebenarnya itu yang menjadi perdebatan di sejak awal ya. Nanti tempat itu dijadikan tempat-tempat beraktivitas yang ilegal misalnya. Ya kan, bener. Bukan cuma pacaran yang berlebihan ya, tetapi juga mungkin alkohol, miras, motor. Tapi mama Pak Pramono Anung ini agak berbeda. Maksudnya Erwin tuh gini loh Bang. Kok beda ya kerjanya Mas Pram itu kok senyap tapi beres dibanding kepala daerah merangkap konten kreator. Itu teman-teman Mas Ciko juga. Langsung minum. Ada komentar Bang? Enggak. Gue tanyain Giant Sea Wall tadi itu. Itu cuman buat bikin kantong tebelnya developer atau emang game changer gitu loh maksud gua. Iya kan? Ada satu lagi yang suka ditanya sama teman-teman juga. Gitu. Gue cuma iya. Nggak jawab juga. Nah itulah kembali lagi kenapa memang tepat mayoritas warga Jakarta ini memilih Pramono Anung. Bang, ya siap. Thank you. Akhirnya mampir juga. Udah 2 kali kita undang, sekarang sibuk. Jabatannya sekarang apa Bang? Kebetulan alhamdulillah diberi amanah oleh Pak Gubernur untuk menjadi Ketua Bidang Komunikasi Sosial Staf Khusus Gubernur. Oh, selamat dulu lah, Bang. Selamat. Ya. Congrats. Jabatannya berat. Jabatannya doang yang berat, tunjangannya enggak. Baru opening udah curhat. Halo. Pak Gub ini. Oh, tapi ini staf sus sesuai undang-undang kan? Undang-undang staf khusus. Jadi kita bekerja enak ya, tanpa beban, tanpa takut ada koridor-koridor yang dilanggar. Jadi, nah, ini sebelum ke topik utama. Siap. Nah, ini pertanyaan awal aja dulu nih. Apa? Oh iya. Penasaran aja. Kan Bang Ciko itu kan udah lama nih di Jakarta ya kan? Yes. Setelah gubernur baru nih. Ya. Gue mau nanya, vibe-nya sekarang tuh gimana Jakarta nih? Ini kan udah ganti gubernur nih. Iya. Menurut Bang Ciko gimana tuh vibes-nya? Perubahan yang terasa banget sebenarnya lebih ke teman-teman dan warga masyarakat yang menengah ke bawah ya. Teman-teman saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Sekarang banyak sekali kemudahan-kemudahan yang sebelumnya juga udah didapat karena memang Jakarta ini cukup royal dalam tanda kutip kepada warganya ya, cukup ngopenin lah gitu. Tetapi kadang-kadang kurang tepat sasaran. Nah, sekarang lebih tepat sasaran satu, terus lebih dipermudah. Jadi banyak hal seperti KJP, kartu lansia, kartu anak dan lain-lain yang selama ini udah ada, tapi disempurnakan lagi. Jadi sistemnya nanti ke depan akan dibayarkan tunjangan atau manfaatnya itu per bulan. Yang sebelum ini 3 bulan sekali gitu ya. Kita juga kenapa sih kita mengubah dari 3 bulan sekali? Ya kadang-kadang kalau nunggu 3 bulan udah keburu pinjem dipinjol. Oh iya benar. Ya habis 3 bulan bunganya tahu sendiri pinjol apalagi yang ilegal-ilegal ya kan habis untuk bayar bunga doang. Atau bahkan pinjamannya kegadaian. Iya betul itu kan terjadi. Jadi hal-hal seperti itu diminimalisir dengan itu tadi yang disampaikan tadi dan juga manfaatnya diperluas ya kayak saudara-saudara kita, adik-adik kita penerima manfaat KJP sekarang bukan hanya tadi mendapatkan sekolah gratis dan biaya untuk uniform atau seragam dan lain-lain tapi juga masuk tempat wisata juga gratis. Kemarin ada MOU kerjasama antara Pemprov DKI dengan Taman Mini. Taman Mini pengelolanya adalah Setnek kan. Dengan PT Taman Mini itu untuk menggratiskan para penerima KJP. Nah nanti yang bayar Pemprov lah ke Taman Mini kira-kira begitu ya. Dan yang digratiskan bukan cuma anaknya, plus 2 pendamping. Gitu. Tapi nggak sepanjang tahun sepanjang setiap hari ya, artinya ada skemanya. Nanti juga ke depan akan ada kerjasama dengan Ancol, akan ada kerjasama dengan seluruh museum di Jakarta untuk menggratiskan adik-adik kita ini untuk bisa. Jadi karena kan nggak hanya sekolah juga yang diperlukan oleh anak-anaknya, mereka juga perlu berrefreshing dan lain-lain. Jangan cuma main game aja. Dan yang selama ini kita anggap mungkin bagi sebagian orang masuk Ancol 30.000 plus kendaraan sekian puluh ribu ya
kira-kira 50.000 lah satu orang gitu ya. Di sebagian dari kita menganggap itu bisa dijangkau, tapi kan bagi yang lain kadang-kadang lebih baik uangnya untuk makan. Nah ini yang kita concern terhadap itu, dan supaya anak-anak ini juga bisa menikmati yang menjadi milik dari Jakarta, untuk mereka juga bisa menikmati. Itu mulai kapan tuh Bang programnya tuh nanti? Kalau yang taman ini udah jalan, dalam waktu dekat lah 1, 2, 3 bulan ini semuanya akan jalan. Nah biasanya Win, milenial itu di Jakarta kan taunya udah macet, banjir, sama coffee shop yang estetik. Oh kirain nah sekarang nih yang mau ditonjolin Mas Pram tuh apa tuh? Kirain mobil curhat yang pink. Itu dia lagi curhat beneran tuh sekarang. Lagi curhat beneran. Terkait itu tentu sekarang gini, pengadaan wifi ya di tempat-tempat yang sifatnya adalah milik dari Pemprov DKI Jakarta, GOR, dan lain itu benar-benar kita akan giatkan dan mulai diadakan, iya kan. Ke depan balai-balai warga kan juga dibangun, ya kan. Balai warga ini kan bisa buat berkumpul semua orang dari segala segmen untuk bisa berinteraksi, bahkan work from anywhere yang prinsipnya WFA atau nganggur from anywhere. Nganggur tapi belakang pegang laptop ya kan, seakan-akan work from somewhere ya. Apalagi Win, taman itu kan katanya 24 jam taman tuh. 24 jam. Itu tambah-tambah tuh nanti kayak Bang Ciko bilang tuh. Pencahayaannya tentu harus diperbaiki ya kan, CCTV-nya, keamanannya, Satpol PP, Kadisub. Kebetulan tadi malam saya rapat koordinasi dengan semua jajaran, termasuk Kepala Dinas Pertamanan, Kepala Dinas Badan Kerjasama Daerah, bersama beberapa BUMD juga yang untuk kita tugaskan untuk mengaktifasi taman-taman tersebut. Dan kita bicara soal itu, soal keamanan, soal parkirnya, supaya nggak ada juru parkir liar yang lagi juga marak ya, yang sekarang masih dalam proses pembenahan lah oleh Dishub. Dan kita juga ingin ada aktivasi di situ ya. Aktivasi apa sih? Mau ada musik, mau ada kalau siang hari mau ada les melukis, mau ada hal-hal yang sifatnya untuk lansia misalnya ya, pelatihan menanam pohon, menanam tanaman-tanaman. Kan sekarang orang-orang tua seneng tuh nanam-nanam itu. Di Langset nanti ada taman Langset. Itu pertimbangannya apa sih Bang? Harus bisa 24 jam itu? Pertimbangannya gini, Jakarta ini kota metropolitan ya, banyak saudara teman-teman kita yang susah tidur juga ya kan. Kalau malam pengen jalan ya, stres ya kan, untuk menghilangkan stres, bahkan berolahraga itu bisanya cuma malam. Ya, ada orang yang pulang kerjanya baru sampai rumah aja jam 8 malam, pergi dari rumah udah dari jam 6 pagi ya. Sementara kebanyakan taman itu bukanya cuma dari jam 6 sampai jam 6. Sampai jam 6 betul. Sampai jam 5 bahkan ya. Jam 5. Nah, ini yang diubah gitu. Kita mencari tempat kan harus juga Pemprov yang punya aset begitu banyak, kok nggak bisa sih memberikan akses gratis untuk warganya? Masa lo kalau mau workout benar-benar harus membership gym sih? Ya kan? Nah, di tempat-tempat itu kan juga ada gym pods lah, semacam tempat gym yang di kontainer, ada juga yang secara terbuka, di instalasi di situ. Yang lari malam itu banyak sekarang sih. Dan lari malam jam ada. 11 malam baru ada. Bahkan kemarin kita Google ada komunitas night run gitu. Nanti juga akan kita hubungilah untuk bagaimana kita konsultasi sama mereka. Tapi ada banyak juga mama yang bilang juga, selain olahraga malam, ada juga nanti itu jangan-jangan tempat pacaran malam juga tuh pagi-pagi itu. Nah itu supaya nggak itu gimana? Nah sebenarnya itu yang menjadi perdebatan di sejak awal ya. Nanti tempat itu dijadikan tempat-tempat beraktivitas yang ilegal misalnya. Kan? Bukan cuma pacaran yang berlebihan ya, tetapi juga mungkin alkohol, miras, geng motor. Tapi pertanyaannya adalah kalau nggak ada tempat itu, apakah mereka jadinya nggak beraktivitas, orang-orang yang ingin berbuat jahat? Kan itu. Justru pertanyaan perdebatannya itu bisa dianulir dengan gini loh. Saya mau kasih contoh di beberapa tempat lah di Indonesia ini, banyak bioskop, tempat main biliar yang ditutup ya, dengan alasan-alasan tertentu lah kita tahu ya. Sebagian saudara-saudara kita ini kan agak ekstrim dalam menyikapi agama gitu ya. Tetapi justru di tempat-tempat itu marak tumbuh geng motor. Karena mereka nggak ada tempat yang legal untuk beraktivitas. Sehingga apa? Yang gue punya cuma motor, sama teman-teman gue yang punya motor juga. Kita ngumpul aja pinggir jalan. Jadi lebih celaka. Jadi geng motor kan gitu. Jadi seperti ini aja bos. Kita punya anak kita dilarang
ya 80% kemungkinannya dia bukan jadi nurut, jadi bohong. Bener, ya kan? Iya. Kita bicara soal rokok misalnya, Iya, iya. Hampir semua perokok memulai merokok dengan berbohong sama orang tuanya. Iya, benar. Karena dilarang. Artinya apa? Semua itu karena anak muda khususnya ya punya energi yang berlebih. Pasti dia akan mencari jalan untuk tetap melakukan apa yang dia inginkan. Nah, kalau dia selama yang dia inginkan awalnya sebenarnya hanya nongkrong, hanya ngobrol, hanya minum kopi bersama, itu aja nggak dikasih, akhirnya mereka mencari tempat-tempat yang sebenarnya kita makin sulit untuk menertibkannya di pinggir jalan, di atas trotoar dan Iya, setuju. Jadi itu justru kita sediakan. Nanti kan kulturnya pelan-pelan akan mengikuti. Ya, berbudaya bertaman gitu kan, sama-sama apa sih? Oh, Sama-sama merawat kalau lah. mereka ada yang nakal tapi ada orang-orang yang menegur gitu ya, lama-lama kan mereka ngikut juga gitu. Oh, Kebijakan emang- ini ada rujukannya nggak, Bang? Misalnya di mana? di seluruh negara mana? dunia, di banyak ada dunia juga? ya, di Central Park New York, di beberapa kota Singapura di aja di banyak, Singapura iya, dan Singapura banyak lain-lain, teman-teman dan Asia Tenggara maupun di Eropa itu kan banyak semua ya. Dan banyak orang itu tadi, apalagi di kota-kota metropolitan yang high level of ininya aktivitas di siang sampai malamnya itu tinggi, dalam artian bekerja, mereka perlu juga waktu untuk berolahraga, untuk relaxing. Buat rilis itu juga. Kayak tadi malam saya kebetulan tadi saya sampaikan memimpin rapat bersama beberapa kepala dinas ya, dan juga di Taman Langsat itu kan sebelum ke Taman Langsat kita lewat Taman Ayodhya. Ayodhya itu yang deket Hotel Grand Mahakam itu ya. Nah ini jam 8 sampai jam 9 malam tuh rame, dan ramenya bukan cuma anak muda berduaan makan ngobrol sama pacarnya misalnya ya, atau selingkuhannya kita nggak tahu ya, nggak sempet nanya. Tapi juga ada beberapa keluarga muda ya, dia yang anaknya masih kecil-kecil gitu, karena mereka seneng kan, di tengahnya kan ada kayak danau buatan dan lain-lain, dan jajan di sana situ. Dan justru ini juga meningkatkan giat UMKM ya, dan nanti juga akan disediakan tempat-tempat buat mereka. Oh iya, di situ. itu penting tukang Iya. jajan. Kita mah kalau gua mah tukang jajan kalau ada. Iya. Orang kita kan demennya ngobrol sama jajan. Iya, Yang penting, Tapi yang penting kan jam itu aman, bersih. Itu intinya kan itu kan, ada security, ada apa Oh ya. iya, bersih, ada itu pintu. betul-betul kita ada pamdalnya, pengamanan dalam taman ya, yang dari Dinas Pertamanan, ada juga Satpol PP-nya standby 24 jam, termasuk di subnya juga standby 24 jam. Iya, untuk bisa tetap mengamankan terkait dengan keamanan, ketertiban, dan juga parkir misalnya. Nah berarti Ya, gini, tempat-tempat pertanyaan gua tadi itu menjawab supaya apa, kekhawatiran ibu-ibu itu ngelepas anaknya itu yang katanya, wah bener nih 24 jam taman nih, nanti anak gua nggak kemana-mana di sini. Ibunya diajak dong. Bener. Iya, Dan kan? gampang nyarinya kan, Gampang ya kan? malah di Dia situ. perginya ke taman. Iya. Apalagi kalau banyak kegiatan seperti ntar ada musik lah, ada Betul, apalah gitu, mungkin ya seni lah. Iya. kelas Dan kita justru mengencourage warga untuk tadi menyediakan kegiatan-kegiatan itu sendiri. Mungkin awalnya nanti Pemprov akan menyediakan dengan beberapa BUMD ya, kayak giat ada musik dan lain. Tapi ke depan tuh kita ingin gini, kenapa sih nggak warga juga ya kan, yang juga menghidupkan taman ini. Itu seperti di Taman Suropati kan ada tuh sekelompok pemain biola yang mengajarkan gratis kepada anak-anak di sana gitu Bahkan kan. kemarin kita memberi masukan juga kepada para dinas yang hadir di rapat untuk gimana kalau bikin rapat dinas pertamanan, rapatnya di taman dong. Iya kan? Iya kan? Nothing wrong with that. Satu, Yes. kalau emang hujan kan ada ruang serbagunanya tetap. Iya kan, bisa pindah ke situ. Nah, ruang serbaguna ini bisa kayak balai warga nggak dipakai sama. Sudah bahkan. Jadi bahkan sebelum kepemimpinan Mas Pram dan Bang Rano Karno, ini sudah diimplementasikan seperti itu. Nah, ke depan kita akan lebih mengencourage jogi warga untuk bayangin pre-wed fotonya bisa di situ di taman, nikahnya juga bisa di situ, gitu. Bisa menggunakan indoor maupun outdoor. Gitu. Iya, kayak di Taman Jadi Menteng. semua aset Pemprov ya, seperti GOR, seperti gelanggang seni dan budaya, seperti juga tadi balai warga dan juga taman, insya Allah bisa digunakan oleh warga, dan kalaupun ada retribusinya sangat rendah, dan sebisanya bahkan digratiskan. Itu minimal anak-anak tuh nyari wifi gratis tuh banyak sekarang. Iya, kayak gini, gue kan lebih agak sering ke Taman Menteng. Nah itu ada ruang kaca serbaguna. Nah itu tolong bilangin ke Pak Gub yang baru tuh, agak kurang terawat itu. Kurang terawat. Iya. Jadi antara bingung itu sebenarnya ruang kaca serbaguna atau Tanaman untuk greenhouse. apa? Iya, makanya itu untuk apa? Itu kan? kemarin juga kita bicarakan terus. Nah, Jadi ini itu. kita mohon bersabar warga Jakarta. Kita intinya gini,
sebenarnya kan ini terkait dengan spirit dan semangatnya Mas Pram dan Bang Rano ya ketika memutuskan untuk maju di kontestasi Pilgub. Mas Pram ini sudah banyak berjanji dan janjinya, tapi kalau kita telah lagi semuanya sangat masuk akal. Satu, ya nggak mengada-ngada. Yang kedua, hampir tidak ada janji yang sifatnya untuk membangun hal-hal yang sifatnya fisik dan megah-megah. Tapi lebih satu yang dia ingin utamakan adalah peningkatan pelayanan publik. Yang kedua itu memperhatikan saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung tadi terkait dengan fasilitas-fasilitas bagi mereka, keringanan-keringanan bagi mereka, dan juga untuk warga. Jadi dan ini sangat inline dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta kan nggak kurang gedung ya, iya kan. Tapi kan di balik-balik gedung ini masih ada yang kumuh, ya perumahan-perumahan kumuh, masih banyak warga yang belum bisa sekolah, nggak punya pekerjaan, ya kan. Warga yang walaupun hidupnya menengah ke atas gitu misalnya juga kalau kita tanya. Mereka kurang happy juga dengan kehidupannya. Kenapa? Gue nggak bisa ke taman, ya kan? Lingkungan gue kurang baik, ya kan? Tanamannya kurang, tumbuhannya kurang, pohonnya kurang, dan lain-lain. Ini semua yang betul-betul dipikirkan oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Nah, ini juga nih, gue baru ingat nih. Mumpung nih ada Bang Ciko nih. Ini marak geng motor bawa senjata itu panjang-panjang. Dan setelah gue baca-baca, ditelusuri, itu dapetnya dari toko online yang begitu-begitu. Nah, ada kiat-kiat nggak? Nih di Jakarta ini harus aman dari geng-geng motor yang pakai senjata yang panjang-panjang itu. Harus dong. Jadi memang kan kita kerjasama tentunya juga dengan TNI dan Polri ya, bagian dari forum yang termasuk dalam rapat-rapat kita setiap minggu bahkan. Dan setiap bulan juga dilakukan di Balai Kota gitu, rapat dengan perwakilan dari Polri, perwakilan dari TNI, dan Mas Pram dan Bang Dul atau Pak Rano Karno juga tidak memberikan ruang lah sama sekali, istilahnya nggak akan ada keringanan-keringanan bagi pelanggar-pelanggar seperti itu. Tapi kan kembali lagi, ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah provinsi, tapi juga dari teman-teman kita, semua masyarakat, dan juga Polri khususnya. Ya kejahatan itu ya nggak bisa ditolerir dong, seperti itu dong. Benar, iya. Tapi minimal nih anak kita sebagai orang tua ngelepas anak kita yang ABG nih, Pak, aku mau ke taman tuh yang 24 jam, iya kan? Iya. Di tengah jalan nggak dipalakin sama geng motor atau apa, ya kan aman jadinya itu. Bang, kalau transportasinya dong harus dipikirin. Malam, kalau busway-nya nggak sampai malam atau kendaraannya nggak sampai malam, itu gimana? Gimana nih Mas Pram? Makanya kan Mas Pram sebenarnya sedang bagaimana supaya Transjakarta ini lebih malam lagi beroperasi ya. Bahkan kalau bisa di beberapa tempat dia 24 jam lah gitu ya. Terus diperpanjang juga trayeknya. Jadi Trans Jabodetabek bukan hanya Transjakarta. Kenapa? Kita tahu juga banyak orang juga yang nggak usah malam lah ya, di siang hari kan juga bekerja di Jakarta ini 4 juta orang on top of penduduk Jakarta yang mau dari Jakarta sekitar 8 juta. Bayangin kalau di siang hari 4 juta. Nah, 4 juta ini kan kebanyakan membawa kendaraan pribadi. Mereka kan itu sebenarnya yang bikin macet. Tapi kita nggak bisa juga komplain. Nah, artian apa? Ya memang kita membutuhkan juga tenaga kerja dari beberapa tempat lain di luar Jakarta. Tetapi kembali lagi untuk mengurangi beban itu juga, makanya terpikirlah kata-kata Trans Jabodetabek. Artinya apa? Nanti MRT-nya stasiunnya jangan cuma sampai Lebak Bulus dong, ya kan? Terusan lagi sampai Ciputat, ya kan? Sampai Pamulang, ya kan, sampai Tangerang Selatan, bahkan juga nanti Transjakartanya bisa nggak sampai Bogor kan gitu. Jadi nggak harus saudara-saudara kita ini commute-nya bisa cukup sampai di stasiun mereka, datang ke Jakarta pulang lagi dan nyaman juga gitu. Dan teman-teman kita juga yang dijanjikan gratis 15 kelompok itu terbawah gratis, itu tetap udah termasuk udah jalan sampai MRT-nya juga ya. Nah, menurut Bang Ciko nih nanti nih di rezimnya Pak Gub Pramono, MRT Jabodetabek akan jalan ya? Akan jalan dan pembangunannya akan dimulai. Itu dulu ya yang penting. Targetnya karena kan kalau dimulai? Terkait selesainya ya mudah-mudahan tahun depan udah bisa kita mulai. Oh itu ya? Karena kan kalau tahun ini anggarannya kemarin udah diketok ya. Gitu. Nah kalau MRT Jakarta itu kan kalau nggak salah Win, 51% itu kan DKI ya. 49% itu pemerintah pusat. Nah ini kalau yang ini nanti Jabodetabek gimana? Nah itulah kembali lagi kenapa memang tepat
mayoritas warga Jakarta ini memilih Pramono Anung. Naikin lagi gaji. Gimana Bang? Jadi karena memang itu kelebihannya beliau dibanding dengan tokoh-tokoh politik lain. Komunikasinya lancar dengan siapapun, hubungannya baik dengan siapapun, dan memahami juga alur pemerintahan di pusat, ya cara berpikir teman-teman kita di pusat, ya kan? Karena lama, ya Menseskap lama, ya, dan kerongkongan emas loh itu. Emas. Jadi lobby-lobby dan lain-lain, dan alhamdulillah juga kan beliau ketika memilih teman-teman kita yang berada di staf sus, misalnya ada Pak Firdaus Ali, ada Pak Justinus Prastowo yang juga 10 tahun kemarin berada di pemerintahan yang lama. Jadi punya hubungan baik dengan saudara-saudara kita yang masih ada di pemerintahan. Selain itu juga mengerti proses-proses yang harus dilalui untuk bisa terjadinya kerjasama yang baik dan lain-lain. Oh tadi ya, penting banget. Mau itu pembagiannya dari si misalnya berapa persen dari pemerintah yang Andra Sony lah, yang apa ini, itu semuanya ini nanti ya. Supaya gini lah, intinya kan bagaimana kita meyakinkan stakeholder lain bahwa ini juga harus jadi prioritas karena ini kepentingannya untuk bersama. Oh, ini mantap kalau jadi Jabodetabek MRT nih. Oh, iya jadi kan nggak perlu mobil juga ke Jakarta juga kan langsung jadi situ. Trans Jabodetabek. Jadi bukan cuma MRT-nya, LRT juga, Transjakartanya juga. Oh, itu nanti ini ya, satu kesatuan. Transportasi intermoda. Oke, lo mau nanya apa lagi? Gue sih kepengennya apa? Kita ada satu sebenarnya aku pengen tanya nih. KLB, wah itu balik lagi tuh, itu penting banget itu. Itu alhamdulillah ya dalam masa pemerintahan Mas Pram yang baru ya belum 2 bulan lah sebenarnya, udah bisa mengumpulkan tadi denda terkait dengan tinggi bangunan ya yang dilakukan oleh banyak korporasi atau usaha-usaha lain itu udah hampir 500 miliar yang terkumpul dalam waktu singkat, dan ini dana denda itu yang seperti juga di eranya Pak Ahok itu digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ya, salah satu yang terkenal zaman Pak Ahok itu Semanggi kan kalau nggak salah. Nah ini yang pertama akan digunakan untuk tadi mengaktifasi taman-taman ini supaya kan kembali lagi kepada warga. Jadi dan dana seperti itu akan dikelola secara profesional dan betul-betul diawasi 100% oleh gubernur supaya juga itu tidak menjadi ya bancakan lah, kita kan menghindari hal-hal yang seperti itu. Dan ini kita sangat optimis lah. Jadi sebenarnya Jakarta ini banyak sekali yang bisa dilakukan, dan sayangnya memang beberapa tahun terakhir tidak dipimpin oleh gubernur yang definitif sehingga banyak keputusan-keputusan besar yang tidak bisa diambil. Ya kita juga nggak bisa menyalahkan para pejabat gubernur ya kan yang ada karena memang ada keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Nah, dan Doi juga nggak berani ngambil keputusan juga betul. Karena ini sebenarnya bukan sekedar soal denda loh Bang, karena kan ke depan bahwa seseorang untuk meminta KLB untuk mendirikan bangunan yang lebih tinggi sesuai dengan tata kota itu kan penting kan. Itu penting. Kalau saya punya tanah di Semanggi, buat apa saya bangun 20 lantai? Iya, saya akan bangun ke atas, saya minta KLB, istilahnya dulu kalau Pak Ahok bilang ruang udara. Dan itu kan sebenarnya potensi penerimanya hebat banget buat besar ya. Sangat besar. Banyaklah sebenarnya yang bisa meningkatkan PAD dan sehingga APBD kita juga bisa agak lebih tinggi lagi sehingga bisa banyak lebih melakukan pelayanan-pelayanan lebih baik lagi untuk warga. Sama banyak juga teman-teman yang bicara nih sebenarnya yang harus diperbaikin di Jakarta berharap dari Mas Pram itu sampah. Oke. Ya itu kan juga salah satu janji Mas Pram tuh sampah kan. Betul. Oh itu PR tuh ya. Itu PR banget dan sebenarnya kan ini yang sebenarnya ada mindset yang harus digeser. Dan selama ini banyak mindset yang berpikir bahwa sampah ini mau kita jadiin apa. Nah itu sebenarnya salah. Ya kalau kita bicara soal sampah nomor satu apa? Kita hilangkan sampah itu. Iya kan, bagaimana sampah itu diangkut dari rumah tangga atau dari industri dan ketika proses pengangkutan itu tidak menimbulkan bau tidak sedap ya dalam prosesnya juga tidak ada ekses menimbulkan penyakit bagi warga sekitar. Nah, yang ketiga ketika sampai juga ke tempat pembuangannya juga kedap bau, karena kan pasti dimanapun itu namanya juga di Jakarta sekelilingnya pasti ada perumahan. Nah, ini yang seharusnya menjadi pemikiran utama yang selama ini tidak. Nah ini yang sedang kita pikirkan, ini dulu yang kita pikirkan. Nah apakah itu sampah kemudian menjadi energi atau menjadi
komoditas lain sehingga bisa menghasilkan uang, itu bonus. Jadi bukan itu tujuan utamanya, tapi bagaimana dalam prosesnya itu sehingga sampah tidak menimbulkan tadi ekses-ekses yang berbahaya juga bagi masyarakat. Pencemaran udara lah yang apa nanti salah-salah termasuk juga nanti proses pengolahannya di akhir. Nah, ini yang menjadi sorotan sebelum ditanya nih ya RDF di Rorotan ya kan, tapi kan ada juga ITF. Tapi kalau kita mau jujur, pengelolaan sampah ini kan juga tidak bisa baku kita lakukan dengan satu cara aja. Ya, harus berbagai cara kita upayakan ya, karena di setiap tempat ada yang cocok untuk dibangun RDF, ada yang nggak cocok di tempatnya dibangun RDF dan lain-lain. Nah, ini yang harus betul-betul dipikirkan dan terus menjadi pemikiran bagi Mas Pram dan terus dimitigasi yang terkait dengan masalah itu. Dan beliau turun langsung kalau soal ini. Ya, penting itu soalnya warga Jakarta berharap itu beres biar kotanya bersih sih. Bersih. Iya. Apalagi 8.000 ton. Iya. Apalagi kan ini sekarang kita masih ibu kota kan, nggak jadi kan kita pindah ke sana kan. Ketawa aja loh. Walaupun gini loh. Nah, walaupun satu hal lagi. Sebenarnya bagi kami, bagi Pak Pramono Anung dan Bang Rano Karno juga nggak masalah juga nggak jadi ibu kota lagi. Kan tetap kita bicara soal Washington DC dan New York lah misalnya. Ya kan? Kita tetap New York. Gitu. Bagi beban ya. Ini ekonomi sini. Iya, pemerintahannya di sana dan semua orang juga saya rasa nggak juga kemudian pingin pindah karena ini bukan ibu kota ya kan. Iya, benar. Karena kan emang pusat ekonominya masih di situ. Betul. Bang, ini gue baca-baca kan ini katanya Mas Pram nggak mau proyek-proyek yang gede-gede gitu kan. Ini Giant Seawall gimana ceritanya, Bang? Giant Seawall ini kan memang itu menjadi pemikiran dari pusat ya, gitu ya. Dan Mas Pram juga sudah berkomitmen sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, pemerintahan provinsi kan begitu, memang diatur dalam undang-undang. Akan tentunya patuh dengan apapun yang menjadi keputusan pusat. Tapi saya rasa sampai hari ini belum ada pembicaraan terkait pembangunan itu satu. Yang kedua, ya kita masih mencoba berbagai cara lain ya di internal Pemprov untuk bisa menanggulangi banjir baik itu yang kiriman, baik itu yang banjir rob, ya kan, baik itu banjir karena pemukiman ilegal di tempat yang tidak seharusnya dibangun dan lain-lain. Nah, ini terus kita upayakan. Tapi kan ini banjir karena masalahnya klasik, penyelesaian masalahnya juga klasik. Jadi ya kan, apa sih kalau nggak naturalisasi, normalisasi, pengerukan, ya kan, terus juga relokasi warga dan ini terus bisa berjalan dan selalu ada dinamikanya ya. Penolakan warga yang direlokasi ya, tetapi kan sekarang kita berusaha tadi peningkatan pelayanan, artinya apa? Termasuk juga pembangunan rusun-rusun yang sifatnya TOD, Transit Oriented Development. Artinya apa? Ketika ada pembangunan rusun di situ, ya udah harus terintegrasi dengan transportasi, baik itu Transjakarta, baik itu MRT dan lain-lain. Baru ada yang diresmikan ya, bagus banget. Kalau bisa di Google di Manggarai itu rusunnya di rusun Manggarai di Pasar Rumput. Pasar Rumput kan Menteng bos, iya kan? Itu bisa daftar online ya, asalkan memang memenuhi persyaratan. Bayarnya cuma 1,1 juta per bulan. Itu di mana lagi tuh? Yang kalau di Kemayoran itu juga asetnya Pemda di Kemayoran ada yang aset kami, tapi kebanyakan aset pemerintah pusat ya. Oh, yang saya kurang menguasai kalau di situ. Tapi di Jakarta Barat juga banyak ya. Jakarta di Cengkareng itu ya. Cengkareng juga. Itu bagus tuh, saya hebat. Iya. Dan ini sangat layak gitu. Nah ini juga sih sebenarnya yang membuat Jakarta ini masih menjadi madu bagi saudara-saudara kita yang dari luar Jakarta. Benar, ya. Karena banyak fasilitas-fasilitas yang bagus, apalagi juga kita juga memikirkan warga. Kalau kita bicara bansos misalnya, bansos Jakarta ini dibanding daerah lain paling top lah, paling udah ada bansos dari pusat, ada lagi bansos yang khas Jakarta kan gitu. Sik, ini ngomong-ngomong soal banjir nih sih. Iya. Mas Pram itu sebenarnya kita tuh aman-aman kemarin-kemarin ini modifikasi cuaca juga saya dengar tuh. Itu biayanya mahal juga, tuh dari Pemda tuh yang keluar. Biayanya memang dari kami ya itu tadi karena kan Mas Pram ketika jadi besoknya langsung banjir. Hujannya gede gitu ya. Tapi kan ya kita bukan yang mau buang bola, Mas Pram tidak mengatakan bahwa itu bukan tanggung jawab dia mengatakan tanggung jawab saya. Termasuk terkait polemik terkait RDF di Rorotan itu yang soal sampah juga dia bilang walaupun saya baru menjabat nih bukan proyek yang diinisiasi oleh
Pemprov di bawah pemimpinnya, dia bilang sebagai Pemprov kita bertanggung jawab. Nah, salah satu upayanya yaitu karena ekstrim, memang cuacanya ekstrim, memang Jakarta juga posisinya masih belum bisa dibilang dari banjir, aman dari banjir. Ya modifikasi cuaca harus dilakukan dan terasa ya. Tetapi ya kembali lagi, alhamdulillah akhirnya tidak memburuk lah ya, teman-teman di Kampung Melayu nggak kerendam. Karena banyak yang melihat waktu itu pas mau menjelang Idul Fitri, bahkan di tengah-tengah bulan Ramadan itu akan menjadi puncak-puncaknya katanya kan BMKG. Tapi alhamdulillah nggak terjadi lah. Ya, karena Mas Pram itu dengan modifikasi salah satunya modifikasi. Makanya itu tadi gue tanyain, kan tadi kan Bang Cuko kan bilang kalau banjir itu ya penanganannya begitu-gitu aja. Makanya gue tanyain Giant Sea Wall tadi itu. Itu cuman buat bikin kantong tebelnya developer atau emang game changer gitu loh maksud gua. Iya kan? Ada satu lagi yang suka ditanya sama teman-teman juga. Gitu. Gue cuma iya. Nggak jawab juga. Tadi gue mulai merengek. Paham gue men. Kartu Jakarta Sehat. Teman-teman berasa di puskesmas itu mereka berasa harus lebih ditingkatin tuh sih Bang. Gitu pelayanan-pelayanannya itu. Titip aja itu karena kan banyak. Pasti. Antriannya di RSUD gitu segala macam itu. Iya mereka. Itu sih sebenarnya. Telepon nggak diangkat ya. Itu paling klasik sih. Ya orang untuk bertanya hal yang sederhana aja kadang-kadang harus datang. Ya gitu menjadi catatan buat kita. Iya kan? Kadang-kadang kita hanya mau menanyakan sesuatu hal yang simpel. Masa gue mesti datang sih karena lo nggak angkat teleponnya ya atau di hold teleponnya sekian lama ya. Bener. Ya ini customer service pelayanan. Ya itu tadi termasuk bagian dari hal-hal yang harus ditingkatkan ke depan dan memang akan ditingkatkan. Iya, karena masyarakat Jakarta tuh berharap banget gitu kan sama Mas Pram, dan mereka tuh per hari ini ya masih suka Mas Pram kemana ya, Mas Pram kemana ya gitu kan. Tapi memang Pak Pramono Anung ini agak berbeda ya menurut saya juga sebagai staf khususnya yang setiap hari lah adalah waktu-waktu mendampingi dia menerima tamu dan lain-lain, bekerja dan lain-lain, berdiskusi. Beliau ini memang benar fokus bekerja dan orangnya bekerja sesuai sistem aja gitu ya, sistematis dan lain-lain. Dan dia selalu mengatakan kalau kita mesti lembur sampai malam dan lain-lain, artinya apa? Anda nggak bisa membagi waktu, ya. Anda nggak profesional dalam memanage waktu. Gitu. Dan itu benar banget gitu. Kalau kita kerjanya terus-terusan ya dan makan siangnya cuma 20 menit, ya sebenarnya pekerjaan tuh hari ini bisa diselesaikan jam 6 sore gitu. Masalahnya kan orang kita kadang-kadang kerja aja makan siangnya 2 jam. Nah, ini yang saya lihat dari Mas Pram, dia lebih fokus untuk kerja dan kemudian juga tetap punya waktu untuk keluarganya gitu ya. Dan ketika bekerja betul-betul kerja aja. Jadi hal-hal seperti ini memang masyarakat sering bertanya, kok nggak kelihatan di mana-mana kan kadang-kadang. Dan memang beliau memilih untuk tidak sering tampil lah. Karena memang ya saya mau kerja aja gitu. Kan. Maksudnya Erwin tuh gini loh Bang. Kok beda ya kerjanya Mas Pram itu kok senyap tapi beres dibanding kepala daerah merangkap konten kreator. Kan ada tuh. Siapa? Yang itu, yang di Jawa Barat. Oh enggak lah. Itu teman-teman Mas Ciko juga. Langsung minum. Ada komentar Bang? Enggak. Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy ini kan gini. Itu kan gue baca di komen TikTok begitu. Setiap pemimpin ini punya stylenya sendiri. Ya, Kang Deddy ini kan juga style begini bukan baru karena jadi gubernur. Waktu di Purwakarta juga begitu. Dan hasilnya juga memuaskan untuk warga Purwakarta. Gitu. Jadi menurut saya punya style sendiri dan tipe masyarakatnya pun berbeda. Jawa Barat dengan orang Jakarta ini kan beda gitu. Ya, mungkin ada yang memang harus betul-betul sering ketemu dengan pemimpinnya untuk bisa berubah, untuk bisa lebih semangat gitu. Kalau orang Jakarta kan banyak sekali kesibukannya sehingga nggak perlu juga terlalu sering bersentuhan langsung dengan pemimpinnya. Tapi pada prinsipnya saya melihat kesamaannya ada di antara keduanya, di mana ya sama-sama ingin membangun provinsinya sebaik mungkin dan memajukan warganya, meningkatkan kesejahteraan warga dan lain-lain. Beda style aja, beda gaya aja. Jawaban aman. Kalau teman, KDM ini kan sahabat saya juga. Bang, aku pengen denger
si Mas Pram itu kan masuk DKI, dia nyaman nggak sih dengan sekarang kerjaan yang sebenarnya agak berbeda dengan pengalaman-pengalaman yang dia Saya dulu? melihat seorang Pramono Anung itu adalah orang yang sangat bisa beradaptasi dengan cepat ya. Jadi artinya mau ditaruh di mana aja dia bisa nyaman dan dia bisa perform gitu. Ya, dan kalaupun nggak nyaman, rasa-rasanya bukan tipe dia juga untuk memperlihatkan ketidaknyamanan itu, tapi lebih bagaimana caranya supaya gue menjadi nyaman dari tidak nyaman nih ya. Diselesaikan lah gitu. Iya, diselesaikan masalah. Jadi tapi Jakarta ini cukup bagus kok gitu ya. Seperti tadi kita ngobrol sebelum ini ya, level dan kualitas dari ASN-nya kan juga cukup di atas lah dibanding daerah-daerah lain ya, karena juga permasalahannya kompleks dan banyak yang sudah lama berada di sini, artinya sudah ditempa dengan berbagai masalah dan punya pengalaman untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Cuma ya kadang-kadang ketika ganti pimpinan ada cara-cara kepemimpinan yang beda, cara-cara pendelegasian yang beda, ya ini ada butuh waktu lah untuk sinkronisasi dan untuk saling beradaptasi aja. Bang, ini pertanyaan terakhir nih Bang. Apa yang Bang Ciko harapin nih dari rezimnya Pak Gup Pramono ini, proyek apa yang kelar nih buat warga Jakarta yang biar bisa menikmati nih apa nih? Sebenarnya lebih bukan ke proyek sih ya, Apa lebih ke soal kesejahteraan ya. Harapan gue pribadi ya sebagai warga Jakarta pingin gitu nggak ada orang yang menganggur ya, yang mengais-ngais mencari makan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang underground ekonomi lah gitu yang tidak resmi gitu ya. Kita harapannya semua bisa dapat pekerjaan yang layak. Kita harapannya semua anak-anak ini sekolah ya. Kita harapannya warga ini hidupnya apa ya, baik itu dari kelas atas sampai yang kurang beruntung ini ke tingkat apa, kualitas hidupnya itu baik, nyaman ya kan. Kita jujur aja, sampai hari ini kita yang tinggal di Jakarta Selatan misalnya yang dibilang daerah elit tapi kabel listriknya masih semrawut, ya kan, hal-hal seperti itu ya kan, nggak di bawah tanah gitu. Kadang-kadang kan ngiri sama tetangga nih, Singapura ya? Nggak, Kabupaten Tangerang, nggak usah Singapura, udah rapi ya, Bintaro, BSD, iya. Nah, harapan kita kan ke depan itu, kalau kita soal itu. Tapi yang kembali lagi, yang membuat kebahagiaan warga itu kan satu yang paling utama adalah kesejahteraan, kecukupan dalam hidup dulu. Itu dulu ya, yang nomor satu yang harus kita utamakan. Baru sisanya ya pembangunan yang megah-megah dan lain-lain itu menyusul. Utamanya itu ya. Utamanya. Bang, thank you ya. Aku yang thank you diundang dan mohon maaf bukannya sombong menunda-nunda terus tapi ya alhamdulillah hari ini ada waktu kosong. Kita senang lah, paling nggak teman-teman itu suka nanya Mas Pram kemana sih, Mas Pram ngapain sih? Nah, sekarang kan minimal ada lah, kita lihat lah. Terwakili. Gitu lah. Ciao.